Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan sehat. Di sini saya akan sharing cara untuk mengganti air radiator. Kebetulan motor saya ini sudah lama sekali tidak mengganti air radiator. Bayangkan sampai 1 tahun lebih dan saya baru kepikiran untuk mengganti air radiator. Tapi sebelumnya pernah sih saya tambah-tambah sedikit karena takutnya kurang kan air radiatornya. Karena untuk motor yang sudah ada radiatornya, airnya tidak boleh kurang, karena itu akan, jika kurang atau habis, bakal overheat ya. Nah, teman-teman harus tahu dulu sebelumnya, tempat penyimpanan air radiator itu ada 2 ya. Kalau untuk motor CB150R ini di atas dan juga yang di bawah. Nah, di atas ini adalah tempat penyimpanan dan didinginkannya air radiator, kemudian yang akan disebar ke seluruh mesin ya untuk mendinginkan. Nah, yang di bawah ini itu fungsinya untuk jika air radiator yang di atas berlebihan, maka akan ditampung di bagian bawah ini, penampungan yang di bawah. Oke. Sebelumnya di mana sih alat pembuangannya atau saluran pembuangannya? Nah, ternyata di sini kawan-kawan. Ini harus dibuka menggunakan kunci 8, tapi sebelumnya yang harus dibongkar yaitu adalah sayapnya ini. Alat-alat yang harus digunakan oleh teman-teman yaitu sebagai berikut. Ya, ini kurang lebih alat-alat yang akan saya gunakan. Ada selang ya, supaya airnya itu tidak muncrat kemana-mana ya, karena lumayan kalau nggak pakai selang bakal kemana-mana airnya. Kemudian ada tang, ada kunci L. Ini saya kurang tahu kunci L berapa, kayaknya kunci L 6 ya atau 8 gitu. Kalau kawan-kawan tahu boleh komen di bawah. Dan ini ada kunci T8, bisa menggunakan kunci ring atau kombinasi, atau kunci pas, bisa asalkan kunci 8. Kemudian ada obeng, dan ini 2 botol ini sebagai alat tampungnya, alat tampung air radiator yang dibuang. Nah, kemudian untuk penambah pelengkap supaya safety juga ada sarung tangan. Oke, lanjut, kita langsung saja. Oke, pertama kita lepas dulu ya dengan menggunakan kunci L. Ini kita angkat dulu ya, yang di bawah ini kita angkat dulu. Ada kan yang di bawah ini, angkat dulu. Ternyata langsung keluar semua. Nah, dari sini kita kelihatan ya, kelihatan ini tutup radiatornya. Ini selang menuju penampungan yang di bawah. Dan ini selang ke mesin ke bawah dan ke pembuangannya. Jadi nanti kebuangnya di sini. Oke, setelah sayap kanannya dibuka, jangan dulu kita membuka tutup radiator ini dulu ya. Dan oh ya, satu lagi teman-teman, penggantian air radiator ini bisa dipraktekkan dengan keadaan mesin dingin ya. Tidak boleh panas, karena jika panas berbahaya. Air radiator keadaan panas, nanti ketika ini dibuka, air radiator panas, maka akan menyembur ya. Karena di sini juga ada peringatannya ya. Nah, yang harus kita buka terlebih dahulu yaitu baut pembuangannya ya. Ini tidak akan muncrat ya, tidak akan keluar, karena sebelum tutup radiator ini dibuka, air tidak akan keluar. Kita coba buktikan ya. Sudah terbuka dan kita lihat airnya tidak keluar. Oh, kalau dilihat langsung ya, ini airnya sudah keruh, ya. Malum sudah 1 tahun lebih air tidak dibuang ya, tidak diganti.
Oke, sebelumnya kita masukkan. Oh, nggak cukup ternyata, selangnya kegedean, nggak cukup. Tapi nggak apa-apa, siapkan botol, kita buka baut yang mengunci tutup radiator ini menggunakan obeng. Nah, pelan-pelan ya, ketika kalian akan membuka ini pelan-pelan karena ini pasti keluar. Yang di sini pasti keluar, makanya kita pelan-pelan saja. Ini sudah mulai keluar. Oke, sudah. Ini tinggal dibuka, tinggal keluar loh. Tinggal dilepas sedikit aja udah. Ya, ini udah keluar ya airnya. Saya tekan nih karena nggak bisa. Hampir penuh. Sudah habis ya. Sebenarnya ini belum habis. Karena yang di bawah masih ada airnya. Gimana kita cara buangnya? Oke, kita lepas ini aja. Lepas ininya. Penguncinya ini kan air yang akan ke penampungan di bawah, kita lepas aja menggunakan tang ya. Oke, kenapa pakai tang? Karena ini penguncinya ini ada penguncinya. Kita lepas aja, geser, digeser gini, kita copot. Nah, kan teman-teman nggak usah khawatir, sampai pecah-pecah saking lamanya. Nah, ini nggak usah khawatir masalah jalurnya karena gampang kok. Ini jalurnya di sini. Jalurnya di sini. Jadi teman-teman lepas dulu. Teman-teman jangan lupa ya, ininya dilepas ya, karena kalau nggak dilepas ini susah banget. Selangnya susah banget dibuka, jadi ini harus dilepas ya. Ini masih menggantung ya ini. Kita lepas, jadi jalurnya itu dari sini ke sini, terus di sini masih ada, masih nyangkut, jadi kita harus lepas. Tarik aja, nih, tarik aja terus. Oke, udah gitu kita buang. Nah, dengan ini dipastikan air di dalam sudah habis. Oke, yang di reservoir tank ataupun yang di radiator, semuanya udah habis. Karena airnya keruh, bisa dilihat ya teman-teman. Karena airnya keruh, kemungkinan saya akan isi ulang ini pakai air. Isi ulang dulu pakai air, kemudian mesin dinyalakan 5 menit. Terus dibilas lagi, dikeluarin lagi, dikuras ya. Sebelum diisi ulang pakai air keran dulu ya, saya kembalikan dulu ini, cuman di luar. Saya kembalikan selang di bawah ini ke sini dulu. Nggak harus saya kunci, nggak harus apa. Saya juga ngisinya dengan tutup radiator yang terbuka, langsung diisi pakai air. Kemudian kita nyalakan mesinnya. Dan juga jangan lupa ya teman-teman, ininya ditutup lagi, saluran pembuangannya ditutup lagi. Oke, kita langsung isi radiator ini. Kita isi sampai penuh ya. Nah, sampai penuh gini. Kita nyalakan mesinnya. Nah, biasanya ketika kita nyalakan mesin, nanti airnya akan surut. Akan mengisi ruang-ruang yang kosong, saluran-saluran yang masih ada udaranya, dan keluar udaranya melalui sini. Kalau airnya udah mulai berkurang dan surut, itu boleh kita tambahin lagi airnya ya teman-teman. Ya, pokoknya jangan sampai kering. Oke, sudah 5 menit.
Dan saya perhatikan tadi di airnya ini tidak ada menyurut ya, nggak surut gitu, tapi masih ada gelembung-gelembung yang keluar. Tapi nggak apa-apa. Setelah itu kita matikan. Tunggu mesinnya dingin dulu. Setelah itu baru nanti kita kuras lagi. Memang kalau di proses ini agak lama ya, agak rumit gitu, agak repot lah. Karena ya kalau contohnya seperti saya, kalau motornya air radiator udah lama, bahkan sampai setahunan nggak diganti, ya harus dikuras dan dibilas dulu. Kalau rutin sih nggak masalah ya, tinggal copot pembuangan, keluar air radiatornya, ganti isi ulang yang baru, nyalakan mesin, udah tutup, beres. Oke teman-teman, karena menurut petunjuk dari botol air radiator Hondanya itu dibilas 2 kali, nah ini sudah kedua kalinya sudah saya isi ulang, kemudian sudah saya pasang lagi, dan ini saya akan coba mengisi reservoir tanknya. Kita coba isi aja ya. Kita nyalakan lagi mesinnya selama 5 menit. Ini sudah habis ya. Airnya nih udah berkurang. Kita coba tambah. Oke. Ini tuh memastikan ya. Cara ini tuh memastikan supaya air radiator yang keruh di dalam itu keluar semua. Yang di sela-sela, yang di sudut mana di dalam radiator ataupun water jacket di dalam mesinnya. Jadi semuanya berputar, airnya berkumpul di sini dan dibuang. Dan kalau teman-teman lihat ya, langsung itu keruh airnya. Air yang tadinya jernih, air keran itu jadi keruh. Nah. Oke, setelah 5 menit cukup, kita matikan. Sekarang tunggu sampai mesin dingin, kemudian airnya kita buang, dan selanjutnya baru kita isi dengan air radiator yang baru. Oke, air radiator yang saya pakai asli ya, dari AHM. Ya karena yang saya percaya ya, saya percayalah produk Honda, untuk Honda pasti kualitasnya sudah terjamin. Jadi ya nggak perlu khawatir lagi masalah kualitas dan kandungan air radiator di dalamnya. Kita buang, buka, tutup bawahnya ya. Oke, sebelumnya mohon maaf, sebelumnya pakai wadah, sekarang nggak pakai wadah karena ya ini saya udah terlanjur dibuka. Setelah itu kita cabut atas, kita buang air keruh kawan-kawan ya. Karena semuanya udah selesai, kita pasang lagi bautnya seperti semula, kemudian kembalikan selang ini ke jalurnya dan dipasang ke radiator, kemudian kunci. Oke. Oke, semuanya sudah terpasang, selang, baut, dan ini masih belum ditutup ya. Reservoir tank belum saya tutup. Kita isi dulu radiator yang di atas dengan air radiator yang baru. Sampai airnya terlihat, dan nanti kita isi juga yang di bawah. Nah, kalau teman-teman lihat dari belakang sini, di sini ada ini ya. Ini ada garis upper, ini ini garis lower, garis yang paling bawah, garis minimal ketinggian air radiator di reservoir tank, dan ini adalah garis paling tinggi atau upper. Ya, jadi kita ambil saja yang di tengah-tengahnya. Ini baru satu garis yang di bawah ya. Kita isi lagi setengahnya. Ketinggian ya, tapi hampir penuh. Gak apa-apa,
Setelah ini kita nyalakan mesinnya selama 5 menit. Oke, sambil dicek ketinggian air radiator di atas ini ya, di radiator yang bagian atas. Sambil dicek, kalau berkurang kita isi, kalau masih tetap kita biarkan. Boleh sambil digas-gas. Oke, setelah dirasa cukup 5 menit kita tutup. Tutup yang di bawah. Kencang. Kemudian tutup yang di bagian atas. Ya, jangan sampai keliru ya. Ini di sini lubangnya menghadap ke sini, sama seperti sebelumnya. Setelah semuanya selesai, kita pasang covernya. Setelah itu beres. Oke, sudah dipasang, semuanya sudah beres. Isi ulang berhasil dan semua sudah ditutup. Jangan sampai lupa jalurnya juga, jalur sulangnya sudah kembali, cover sudah ditutup, tutup radiator sudah terpasang, dan kita lihat temperaturnya stabil. Oke, cukup sekian kawan-kawan untuk yang bisa saya share hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf sekali jika ada kekurangan dan kesalahan dalam tata cara saya melakukan. Tolong tinggalkan komen dan like untuk kalian yang suka, dan boleh kritik jika ada praktek saya yang kurang sesuai. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.